Nah, selanjutnya ada satu definisi lagi. Jika kita punya sebuah medan vektor, kita bisa mendefinisikan apa yang disebut dengan ini, divergence dari sebuah medan vektor. Divergence dari sebuah medan vektor ya. Nah, definisi dari divergence itu adalah ini. Yaitu adalah, jadi misalkan saya punya sebuah medan vektor ya. Itu adalah Fi Gj, dan ini sebuah ekspresi ya, yang tergantung dari X, Y, dan Z ya. Ini Hk ya. Nah, div dari F adalah turunan ini terhadap X ditambah turunan G terhadap Y ditambah turunan H terhadap Z ya. Terus kita jumlahkan semua. Nah, itu adalah definisi dari divergence of F. Atau seringkali suka disebut dalam bentuk vektor ya, yaitu adalah ini dot F ya. Ini tuh adalah dot product. Itu adalah ini tuh sebenarnya vektor ya. Jadi segitiga kebalik ini atau sering disebut dengan nabla ya, atau grad ya. Ini sering, itu adalah dx, dy, dz ya. Nah, ini tuh adalah definisi dari segitiga terbalik ini nih. F tuh, harusnya tuh F besar ya. Ini adalah F, G, H ya. Ini kali ini jadi do F do X, ini kali ini berarti do G do Y, do H do Z ya. Nah, ini adalah definisi dari divergence ya. Jadi, jika kita ingin menjawab pertanyaan ini yang saya kasih kotak merah ini, apakah jawabannya ya? Apakah divergence F itu skalar atau vektor ya? Silahkan coba jawab sendiri. Nah, kita juga bisa mendefinisikan, jika kita punya sebuah medan vektor, kita juga bisa mendefinisikan apa yang disebut dengan curl ya. Curl ya. Nah, ini adalah definisinya ya. Nah, jika kalian nggak mau menghafal, jika kalian suka menghafal ya silakan aja dihafal nih rumus ini ya. Namun jika kalian tidak bisa menghafal, saya akan memberikan caranya ya. Nah, caranya nggak terlalu susah. Nah, andaikan kalian punya sebuah medan vektor nih yang didefinisikan pada sebuah ruang ya. Jadi ada elemen ke I, elemen ke G, sama elemen ke K-nya, elemen ke X, elemen ke Y, elemen ke Z-nya. Maka curl dari F ya. Dari F itu adalah apa ya? Itu adalah determinan ya, determinan dari matriks ini nih. Ini I J ya. Ini do per do X ya. Do Y, do per do Z. Dan ini adalah elemen dari si F-nya ya. F, G, H gitu. Nah, determinan dari ini. Nah, Anda ingat bagaimana menghitung determinan ya? Kan seperti ini ya, gini. Seperti ini. Tapi saya ajarkan cara yang lain dalam menghitung determinan, yaitu adalah ini. Di sini bagian I-nya itu kita tutup dulu nih. Akibatnya kolom 1 sama kolom baris 1 kita tutup. Determinan dari ini itu apa nih? Ya. Determinan dari ini apa? Itu do H per do Y dikurangin do G per do Z ya. Nah, ini tuh akan menjadi elemen ke I-nya. Semoga cukup jelas nih. Nah, terus ini saya nggak tutup lagi, saya buka. Nah, sekarang bagian J-nya yang kita tutup. Jadi ini jangan diikutkan. Terus kita cari determinan dari yang tidak ditutup gitu. Itu adalah do H per do X dikurangin do F per do Z. Nah, ini adalah elemen ke minus J. Ya. Elemen ke minus J. Dan yang terakhir, sekarang ini kita buka lagi, yang ini yang kita tutup nih, berarti baris ke 1 dan kolom ketiga kita tutup, terus kita cari determinan dari keempat yang tidak ditutup ini, yaitu adalah do G per do X dikurangin do F per do Y ya. Ini adalah elemen ke positif K ya. Ya, jadi ini adalah definisi dari curl ya. Nah, ini kalau kalian bandingkan yang saya tulis ini dengan yang dikotakin ini pada formula ini, itu tuh sama. Ya, jadi cara kalau nggak mau menghafal ya silakan yang dihafal tuh ini nih. Ini nggak terlalu susah kok. Ya. Yang sering salah itu ininya nih. Yang ini I, ini minus J, dan ini K ya. Yang sering salah tuh itunya. Jangan lupa bahwa yang bagi elemen keduanya itu adalah minus J. Ya, sekian, ini adalah definisi dari curl. Kita akan masuk ke topik selanjutnya.
Nah, sebelumnya ada contoh, saya punya sebuah medan vektor, tolong cari divergence dan curl dari vektor field ini, dari medan vektor ini. Ya. Nah, saya cari dulu div-nya dulu ya. Div itu nggak terlalu susah, tinggal kita turunin terhadap X, yang ini turunin terhadap Y, ini turunin terhadap Z ya. Berarti ini jadi 2XY ditambah, turunin terhadap Y berarti jadi 6Y kuadrat Z, ini turunin terhadap Z jadi 3. Ya, ini adalah jawabannya untuk divergence dari F. Nah, kalau curl, nah, karena saya nggak bisa menghafal, ya makanya saya akan tulis dalam bentuk determinan seperti yang tadi ya. I, J, K ini 2 per 2X, 2 per 2Y, 2 per 2Z. Ini adalah X kuadrat Y, 2Y pangkat 3Z, 3Z ya. Nah, saya cari dulu untuk yang pertama dulu ya. Ya ini jadi ini yang kolom ke I sama baris ke I saya tutup ya. Yaitu adalah do 3Z do Y ya, itu 0 ya. Dikurangin ini kali ini ya. Itu adalah 2Y pangkat 3 ya. Ini I. Nah, kemudian yang berikutnya ini dengan ini 0 juga dikurangin dengan ini dengan ini 0 juga ya, ini min J. Dan yang terakhir kolom ke K sama baris ke K saya tutup, yaitu adalah ini sama ini itu 0 ya, ini sama ini yaitu min X kuadrat, ini K ya. Jadi curl dari F itu adalah min 2Y pangkat 3I di min X kuadrat K ya. Nah, semoga cukup jelas ya contoh divergence sama curl dari sebuah medan vektor. Nah, selain curl dan div, ada juga operator yang lain, yaitu adalah ini del operator yaitu atau nabla ya, yang tadi ini segitiga terbalik ini. Nah, ini adalah notasinya itu adalah ini, dan kemudian ada yang disebut dengan Laplacian ya. Laplacian tuh ini notasinya tuh ini. Ya. Ini mirip seperti div sih, ya, mirip seperti div. Jadi contoh ya, saya kasih contoh aja langsung. Misalkan f-nya itu adalah y, z-nya adalah misalkan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat i tambah 2xyz j ditambah 3z kuadrat k ya. Nah, apakah Laplacian dari f ini? Ya, tinggal ini semua nih, kotak ini saya taruh di depan ya. 2 kuadrat per 2x kuadrat tambah 2y kuadrat tambah 2 kuadrat per, kita kalikan dengan f ya. Ya. Itu adalah apa? Kan f itu vektor ya. Terus ini tuh skalar ya. Berarti hasilnya itu adalah vektor lagi ya. Berarti kita turunin terhadap x 2 kali ya. Jadi 2, turunin terhadap y 2 kali, jadi 2 juga, turunin terhadap z 2 kali 2, ini i. Oke. Terus ini kita turunin terhadap x 2 kali, 0, turunin terhadap y 2 kali, 0 juga, turunin terhadap z 2 kali, 0 juga ya. Dan yang terakhir ini kita turunin terhadap x 2 kali, 0, turunin terhadap z 2 kali, 0, y 2 kali 0, turunin terhadap z 2 kali itu adalah 6. Nah, ini adalah Laplacian dari f ya, itu 6i ditambah 6k. Nah, semoga cukup jelas ya.